Halo Sky Lover, jumpa lagi bersama Akang Interior. Kita akan mereview lagi sebuah karya dari Skyline Interior, yaitu interior sebuah hunian di daerah Bantul, Yogyakarta dengan konsep white. Tentunya dengan looks yang minimalis and modern. Seperti apa? Skyline Interior mengerjakan desain untuk tangga, kabinet bawah tangga, kemudian backyard atau halaman belakang, dan carport serta kitchen set. Kebetulan saat ini Akang sampai di area kitchen set. Nah, ada cerita unik di kitchen set ini. Kitchen ini dulunya adalah kitchen dengan model meja cor beton yang notabene tebelnya adalah 8-10 cm. Dan sekarang kita lihat tampilannya sudah seperti pakai granit, jadi top table-nya ini cuma setipis 4 cm ya. Dan dulu tingginya ini lebih dari 85 cm, artinya dia tidak cocok dengan penghuni. Di sini tinggi dari kabinet mejanya ini sehingga mengganggu. Maka kita di sini kemarin juga merendahkan ya tinggi dari top table, lalu make over kitchennya agar tampilannya, looksnya itu modern, mewah dan minimalis ya, jadi tampak tipis sekali. Dan dulu di bagian backsplash ini adalah bata expose putih, tentunya kurang nyaman dengan tema di interior yang diinginkan. Nah, temanya kan modern, minimalis, bukan minimalis ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Kalau teman-teman Sky Lover ketahui bahwasanya ini tuh masih beton cor, tidak kita rubah. Yang kita rubah adalah teknik pemasangannya. Jadi ini di bagian sini kita menjorokkan ke dalam 2 cm bagian atasnya ya, lalu tebalnya ini 4 cm, dan ke bawahnya lanjut lagi ke tebalan standar beton yaitu 8 cm. Jadi sebenarnya ini masih 8 cm, cuman tidak nampak. Dan kaki-kaki betonnya kita bungkus juga dengan plywood. Jadi kalau tampil dari depan, looksnya itu benar-benar kayak bersih, nggak ada kelihatan cor. Kalau kita lihat sini, nah ini adalah sisa beton dari 4 cm ini. Jadi kalau dihitung total ini sebenarnya 8 cm, cuma ditutupi sama plywood. Nah, jadi nggak kelihatan. Jadi waktu dibuka pun jadi kelihatan tetap wow, rapi, excellence ya, clean and clear dan modern. Pada desain kitchen kali ini ada beberapa fitur yang perlu kita jelaskan saat referensi ya. Jadi ini sudah dilengkapi dengan LED strip ya, dengan warna warm white menambah kesan arch-nya ya. Jadi bukan sekedar beda tapi juga berkesan menyenin. Dan di bagian atasnya biasa kita lengkapi dengan piring stainless. Ada penirisa di bawah untuk menampung air. Lalu di bagian bawah sink yang biasanya orang biarkan saja ya, ini kita lengkapi dengan tempat sampah yang di dalam kabinetnya. Pasti di sini ada tutupnya yang tidak dipasang ya. Jadi tempat sampah di dalam kabinet sehingga tidak mengotori view dari kitchen tersebut. Nah, jadi ini 2 pintu ada tempat sampah semua. Lalu di bagian laci ini kita bikin 3 susulnya. Untuk awal kita bikin bak sendok, kemudian pisau dan foto dan kawan-kawan. Bagian bawahnya kita bisa pasang gelas, dan bawah lagi yang agak besar untuk ganti-gantian besar. Kemudian di bagian ini adalah komposer dari kakinya cor betonnya. Makanya seakan-akan lemari ya, betul enggak? Saya bisa dibuka. Nah, di bagian pojok kita nggak lupakan kita buat simpan di dalamnya ada ambanan lagi sih. Jadi sampai pojok sana masih bisa buat simpan. Lalu di bagian pojok ini pintunya digandeng ya, artinya langsung dibuka 2. Oh, ya, jadi dibuka 2 ini langsung untuk jadi nggak satu-satu. Dan di sini ada glass block yang sudah bawaan dari lama
kita menyesuaikan adanya glass block ini sehingga kabinet yang ngikutin kontur dari glass block yang ada. Jadi supaya rata jajar di sana, makanya di atas kita tambahkan penyimpangan dengan ambalan tempat ini. Lalu di atas overhood ya, ini kita penyimpanan dan ini menggunakan tintunya pakai tip-on karena caranya terlalu rapat di atas overhood. Ini perlu teman-teman perhatikan ya ketika kita pastikan jarak ini pas kalau ingin menggunakan sistem pintu coak. Dan jarak ini sudah standar supaya bisa penyerapan overhood dengan sempurna, tidak lebih tidak kurang. Bagian bawah kompor kita bisa masih gunakan buat simpan. Jadi di sini uniknya kitchen ini, tabung gasnya itu bukan di dalam kabinet tapi di halaman belakang. Jadi kita sambungkan pipa ya, selang gas itu, regulator itu menuju keluar ruangan dari tending ini, kemudian sampai ke belakang sehingga mengurangi rasa kekhawatiran terhadap ledakan gas. Ini juga sama pojokan. Nah ini juga ada cantolan teflon dan bisa buat cantol mungkin kalau mau nyimpan teflon, terus wajan yang kecil bisa disusun. Karena kitchen ini layoutnya berbentuk L shape, jadi kita sampai di sisi satunya ya, dari sisi yang kesini sekarang yang kesini. Nah di bagian ini kita lengkapi juga dengan rak piring stainless di bagian bawah ya. Jadi ini pintu swing, di dalamnya ini adalah rel tuh. Kemudian di sini ada hambalan kecil buat simpan barang-barang yang sering diambil dan sampai bunyi perlengkapan masak ya, bahan-bahan masakannya kecil. Terus jadi dekorasinya enak, dari kulkas kemudian ngambil ini buset masak. Dan di atasnya ya ini mas seperti biasa ya. Dan ini juga kaki kita temukan. Jadi ini adalah penyimpanan botol-botol dan selek-selek. Ini juga sediakan laci-laci kecil. Ini juga sama buat simpan botol-botol dan bahan-bahan makanan. Nah ujung ini adalah penutup kaki dari kancil. Nah kitchen ini sebenarnya salah satu juga kenapa dibikin seperti ini. Ini dari pemilik itu menginginkan yang lega. Jadi di kitchen ini, dari kitchen ini harapannya itu bisa memanah sampai ke halaman belakang. Tembus halaman belakang. Nanti kita resi halaman belakang. Jadi pemiliknya ini adalah penggemar panah ya. Jadi dari sini kita langsung lurus dengan halaman belakang. Dan itu berhasil. Spesinya hanya mewujudkan dari impiannya. Kita sudah sampai di area backyard atau halaman belakang. Nah di halaman belakang ini menjadi multifungsi atau ruang multifungsi ya. Jadi di sini ada request di halaman belakang ini selain buat laundry room juga buat reparasi motor sendiri. Di sini nih tempat untuk naruh motor lah. Dan kebetulan putra dari Woro ini suka reparasi. Jadi di sini kita bisa repair. Lalu di sini kita ada pintu kayu menuju terhubung langsung ke belakang. Jadi pintu ini juga diganti, awal pintu kayu biasa yang bukan jati dan sudah jelek lah. Kita ganti dengan full jati dengan model sliding dan besar. Dan ini ringan ya. Ini ringan sekali. Tinggal tutup. Finishnya juga disesuaikan untuk area outdoor. Lalu sini ini yang unik. Ini adalah tempat simpan tabung gas yang tadi saya bilang di kitchen tidak ada tabung gasnya, ditaruh di luar sehingga tidak terlihat. Nah, simpannya tata di sini. Ya, tuh, ini tabung gasnya warna pink. Nah, di manakah pipanya, selangnya? Nah, selangnya ada di balik tembok ini, lalu keluar melalui panel ini. Jadi tidak kelihatan. Jadi rapi sekali. Ini adalah pintu ruang belakang ya, yang dulunya ini bukan pintu tapi tembok tertutup satu pintu. Nah tujuan dibikin pintu ini tadi saya bilang karena pemilik adalah seorang pemanah, tentunya bukan pemanah cinta. Dia memanah dari dapur tuh bebas sampai ke belakang, langsung lurus jadi plong. Dan ini terasa bukaannya juga enak banget. Jadi apa namanya,
ruang itu terasa lega. Yang sempit kayak kerasa plong banget. Nah, ini adalah area laundry-nya ya. Jadi area bersih di sini sudah sediakan stop kontak di sini sesuai dengan ketinggiannya. Lalu di atasnya ada ambalan untuk menyimpan alat-alat cuci seperti kayak sabun dan kawan-kawan. Juga ada keran yang sudah siap untuk cuci-cuci kaki kita yang kotor. Dan di area backyard ini juga kita rubah atapnya. Dulunya cuma seng, sekarang kita ganti menjadi solar tub dengan rangka galvanis di finishing warna putih. Jadi terkesan modern, kemudian bersih karena warnanya putih, dan ini pakai yang clear, jadi panas bisa maksimal sehingga kita bisa jemur di sini juga kering maksimal. Kita sudah sampai di area tangga, lebih tepatnya di kabinet bawah tangga. Dulunya di bagian bawah tangga ini adalah plong, tidak ada kabinetnya, jadi hanya plong selang dari kemiringan tangga, lalu buat simpan-simpan aja. Nah, di sini kita desainkan sebuah kabinet agar penyimpanannya semakin rapi. Nah, jadi buat simpan-simpan. Nah, kabinet ini kita desain dengan warna white ya, jadi netral. Jadi warna putih itu bisa diterima oleh warna apa saja ya. Jadi bisa terkombinasi dengan baik, dan semua kita polos ya. Jadi tidak banyak profil-profil atau apa dari segi modern tadi. Nah, di sini kita tambahkan namanya adjuster. Jadi semacam list ya di pinggirnya, ini untuk menangkal kemiringan dan gelombang dari tembok sehingga nanti bisa lurus ke bawah. Nah, di bagian pojok ini kita desainkan sebuah pintu vertikal swing ya, jadi 2 bukaan. Nah, ini kita gunakan handle yang tanam tapi posisinya di pinggiran pintu, jadi slim fit, jadi bagus. Bentuknya modern ya, jadi nggak jebembek kalau bahasa kerennya. Ini buka swing, nah ini di dalamnya ada ambalan buat simpan-simpan barang secara maksimal, dan kedalamannya ini mencapai 70 cm, bukan 60 cm. Jadi benar-benar dimaksimalkan. Dan di sini kita menggunakan handle knob warna hitam, kita buka swing juga. Nah, ini juga ambalan dan sampai belakang, jadi maksimal. Lalu di bawahnya kita lengkapi dengan laci. Nah, buat simpan